Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah kelompok satu. Kelompok satu ini membahas tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber dalam kedaulatan rakyat dan bermusyawarah untuk mufakat. Anggota kelompok satu itu terdiri dari saya sendiri, Aditya Putra Caniago, kemudian Alfarazi, yang ketiga adalah Alicia Mulia Maharani, yang keempat Anissa, yang kelima Muhammad Al-Ghifari, yang keenam Safana Kurota Ayun. Next. Baiklah, untuk yang pertama ini, poin-poin pada menelusuri konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara, itu akan saya bacakan. Baiklah, yang pertama itu adalah dalam tradisi budaya Indonesia semenjak dahulu, tatkala wilayah Nusantara ini diperintah oleh raja-raja, kita lebih mengenal konsep kewajiban dibanding konsep hak. Konsep kewajiban selalu menjadi landasan aksiologis dalam hubungan rakyat dan penguasa. Rakyat wajib patuh terhadap titah raja tanpa reserve sebagai bentuk penghabatan sosial, penghabatan total. Walaupun demikian, dalam sejarah Jawa selalu saja muncul pemberontakan petani, perjuangan pertekaan atau protes-protes dari wong cilik melawan petinggi-petinggi mereka maupun tuan-tuan kolonial. Perjuangan melawan imperialisme adalah bukti nyata bahwa sejarah kebudayaan kita tidak hanya berkutat pada ranah kewajiban ansih. Perang kemerdekaan memungkinkan kita sekarang ini lebih paham akan budaya daripada hak dan kewajiban. Dalam sosiologi, konsep ini lebih dikenal dengan istilah strong sense of entitlement. Next. Menurut teori korelasi yang dianut oleh pengikut utilitarianisme, ada hubungan antara timbal balik antara hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban merupakan suatu yang tak dapat dipisahkan. Menurut teori korelasi yang dianut oleh utilitarianisme, ada hubungan timbal balik antara kewajiban. Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain dan begitu pula sebaliknya. Lahirnya hak asasi manusia dilandasi oleh dua hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Kebebasan menurut Mill secara ontologis substansial bukanlah perbuatan bebas atas kemauan diri sendiri, dan bukan pula perbuatan bebas tanpa kontrol. Namun perbuatan bebas yang dapat diarahkan menuju sikap positif yang tidak mengganggu dan merugikan orang lain. Yang ditolak dengan menerima hak-hak manusia adalah totalitarisme, yakni pandangan bahwa negara mempunyai hak kuasa absolut terhadap warganya. Dengan demikian, pengakuan hak-hak menjamin agar negara tidak sampai menggilas individu-individu. Yang berikutnya adalah next. Menanya alasan mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia akan dibacakan oleh Alfarazi. Padanya disilakan. Alfarazi. Unmute. Poin pertama, diperlukannya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara agar terciptanya kehidupan bernegara yang harmonis dan berkesinambungan
antara kepentingan rakyat dalam pemenuhan hak dan kewajibannya oleh negara. Poin kedua, agar terpenuhinya hidup masyarakat yang sejahtera. Poin ketiga, keadaan yang sama berlangsung tatkala masa penjajahan di Nusantara, di mana horizon kehidupan politik daerah jajahan mendorong aspek kewajiban sebagai postulat ide ke dalam praksis kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dua kekuatan inilah yang mengonstruksi pemikiran rakyat di Nusantara untuk mengedepankan kewajiban. Poin keempat, pada masa penjajahan di Nusantara yang mendorong rakyat untuk menuntut hak-hak mereka. Poin kelima, pergerakan budaya rupanya mengikuti dinamika kehidupan sosial politik di mana tatkala hegemoni kaum kolonial mulai dipertanyakan keabsahannya, maka terjadilah perlawanan tertindas di mana-mana menuntut haknya yang dirampas. Sejak konsep-konsep hak mulai lebih mengemukakan konsep kewajiban yang mulai meredup. Baiklah, berikutnya adalah menggali sumber historis sosiologis, politik dan harmoni kewajiban dan hak negara Indonesia. Akan dibacakan oleh Alicia Mulia Maharani. Padanya disilakan. Yang C. Menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan harga negara dan warga negara Indonesia. Dalam sejarah kebangsaan Indonesia, berdirinya Organisasi Budi Utomo tahun 1908 disepakati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, karena pada saat itulah dalam diri bangsa Indonesia mulai tumbuh kesadaran sebagai bangsa walaupun belum menamakan Indonesia. Setelah berdiri Budi Utomo, berdiri pula organisasi pergerakan kebangsaan seperti Syarikat Islam, Muhammadiyah, Indis Party, PSII, PKI, NU, dan organisasi lainnya yang tujuan akhirnya ingin melepaskan diri dari penjajahan Belanda. PKN pada saat permulaan atau awal kemerdekaan lebih banyak dilakukan pada tataran sosial, kultural, dan dilakukan oleh para pemimpin negara bangsa. Dalam pidato-pidatonya, para pemimpin mengajak seluruh rakyat untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Seluruh pemimpin bangsa membakar semangat rakyat untuk mengusir penjajah yang hendak kembali menguasai dan menduduki Indonesia yang telah dinyatakan merdeka. Pidato-pidato dan ceramah-ceramah yang dilakukan oleh para pejuang serta kiai-kiai di pondok pesantren yang mengajak umat berjuang mempertahankan tanah air merupakan PKN dalam dimensi sosial kultural. Inilah sumber PKN dari aspek sosiologis. PKN dalam dimensi sosiologis sangat diperlukan oleh masyarakat dan akhirnya negara bangsa untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan eksistensi negara bangsa. Secara politis, pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dalam pendidikan sekolah dapat digali dari dokumen kurikulum sejak tahun 1957. Sebagaimana dapat diidentifikasi dari pernyataan Sumantri tahun 1972 bahwa pada masa Orde Lama mulai dikenal istilah yang pertama kewarganegaraan tahun 1957, civis tahun 1962, dan terakhir pendidikan kewarganegaraan pada tahun 1968. Pada masa awal Orde Lama sekitar tahun 1957, isi mata pelajaran PKN membahas cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan. Sedangkan dalam civis tahun 1961 lebih banyak membahas tentang sejarah kebangkitan nasional, UUD, pidato politik kenegaraan yang terutama diarahkan untuk nation dan
and Character Building bangsa Indonesia. Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa secara historis PKN di Indonesia senantiasa mengalami perubahan baik istilah maupun substansi sesuai dengan perkembangan peraturan perundangan, iptek, perubahan masyarakat, dan tantangan global secara sosiologis. PKN Indonesia sudah sewajarnya mengalami perubahan mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat. Secara politis, PKN Indonesia akan terus mengalami perubahan sejalan dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, terutama perubahan konstitusi. Baiklah, yang berikutnya adalah menggali sumber historis, sosiologis, politik. Sebelumnya, slide ke-8. Oke. Ulangi. Selanjutnya menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara Indonesia. Oh, ini punya Molik. Oke, lanjut. Yang berikutnya adalah membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni, kewajiban dan hak negara dan hak warga negara. Akan dibacakan oleh Anissa. Kepadanya disilakan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang pertama ada aturan dasar ihwal pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketentuan mengenai hak warga negara di bidang pendidikan semula diatur dalam pasal 31 ayat 1 UUD NRI 1945. Setelah perubahan UUD NRI 1945, ketentuannya tetap diatur dalam pasal 31 ayat 1 UUD NRI 1945, namun dengan 131 perubahan. Pada rumusan naskah asli, pasal 31 ayat 1 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Pada rumusan perubahannya, pasal 31 ayat 1 berbunyi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Perubahan kata tiap-tiap menjadi setiap merupakan penyesuaian terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Perubahan kata pengajaran menjadi pendidikan dimaksudkan untuk memperluas hak warga negara karena pengertian pengajaran lebih sempit dibandingkan dengan pengertian pendidikan. Dengan demikian, perubahan kata pengajaran menjadi pendidikan berakibat menjadi semakin luasnya hak warga negara. Perubahan UUD NRI tahun 1945 tentang upaya pemerintah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada pasal 31 ayat 5, berbunyi pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Adanya rumusan tersebut dimaksudkan agar pemerintah berupaya memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek dengan tetap menjunjung tinggi nilai agama dan memperkukuh persatuan bangsa. Kemudian yang nomor 2, aturan dasar ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Sebelum diubah pada bab 14 dengan judul kesejahteraan sosial dan terdiri atas 2 pasal, yaitu pasal 33 dengan 3 ayat dan pasal 34 tanpa ayat. Setelah mengalami perubahan, judul bab menjadi perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Terdiri atas 2 pasal, yaitu pasal 33 dengan 5 ayat dan pasal 34 dengan 4 ayat. Selanjutnya, salah satu perubahan penting untuk pasal 33 sebagai berikut. A. Pasal 33 ayat 1 UUD NRI 1945 menegaskan asas kekeluargaan. Kemudian pasal 33 ayat 2 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara.
Kemudian pasal 33 ayat 3 menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai negara. Perubahan ini didasarkan pada kebutuhan meningkatkan jaminan konstitusional yang mengatur kewajiban negara di bidang kesejahteraan sosial atau upaya mewujudkan Indonesia sebagai kesejahteraan atau welfare state, sehingga rakyat dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Selanjutnya nomor 3 yaitu aturan dasar ihwal usaha pertahanan dan keamanan negara. Sebelum mengalami perubahan, ketentuan tentang pertahanan negara menggunakan konsep pembelaan terhadap negara pada pasal 30 ayat 1. Setelah perubahan, UUD RI 1945, konsep pembelaan negara dipindahkan menjadi pasal 27 ayat 3 dengan sedikit perubahan redaksional. Setelah perubahan UUD NRI tahun 1945, ketentuan mengenai hak dan kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara pada pasal 30 ayat 1 merupakan penerapan dari ketentuan pasal 27 ayat 3. Penerapannya dengan memberikan hak dan kewajiban kepada warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Perubahan ini dilakukan untuk yang pertama mengukuhkan keberadaan sistem pertahanan dan 136 keamanan rakyat semesta. Kemudian kedudukan rakyat dan TNI serta Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri dalam usaha pertahanan dan keamanan negara makin dikukuhkan. Dalam hal ini, kedudukan rakyat adalah sebagai kekuatan pendukung, sedangkan TNI dan Polri sebagai kekuatan utama. Selanjutnya yang terakhir ada aturan dasar ihwal hak dan kewajiban asasi manusia. Penghormatan terhadap hak asasi manusia pasca amandemen UUD NRI 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Sebelum perubahan, perihal hak-hak dasar warga negara yang diatur dalam UUD NRI 1945 hanya berkutat pada pasal 27, 28, 29, 30, sampai 34. Sementara setelah amandemen keempat UUD NRI 1945, aturan dasar mengenai hal tersebut diatur tersendiri di bawah judul Hak Asasi Manusia atau HAM. Hal tersebut guna untuk lebih memperinci dalam memberikan hak dan kewajiban warga negara dalam mendapatkan hak mereka sesuai dengan hak asasi manusia. Berdasarkan perubahan inilah, Indonesia dapat menunjukkan dirinya sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bersungguh-sungguh dalam melakukan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Di samping mengatur perihal asasi manusia, diatur juga ihwal kewajiban asasi manusia. Baiklah, yang selanjutnya adalah mendeskripsikan esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Akan dibacakan oleh M. Al-Ghifari, kepadanya disilakan. Baiklah, di sini saya akan mendeskripsikan esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Untuk memahami persoalan esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara, kita mempergunakan pendekatan kebutuhan warga negara yang meliputi kebutuhan akan agama, pendidikan, kebudayaan, perekonomian, nasional, dan kesejahteraan rakyat, serta pertahanan dan keamanan. 1. Agama. Rakyat bangsa kita menganut berbagai agama berdasarkan kitab suci. Yang diyakininya, Undang-Undang Dasar merupakan dokumen hukum yang mewujudkan cita-cita bersama setiap rakyat Indonesia. Dalam hal ini, cita-cita bersama untuk mewujudkan kehidupan beragama juga merupakan bagian yang diatur dalam UUD. Ketentuan mengenai agama diatur dalam UUD NRI 1945 pasal 29. Dalam pasal 29 UUD 1945 pasal 1 menyebutkan negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Sementara pasal 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Next.
Yang kedua, pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua istilah yang satu sama lain saling berkolerasi sangat erat. Pendidikan adalah salah satu bentuk upaya pembudayaan melalui proses pendidikan kebudayaan bukan saja ditransformasikan dari generasi tua ke generasi muda, melainkan dikembangkan sehingga mencapai derajat tertinggi berupa peradaban. Dalam konteks ini, apa sebenarnya tujuan pendidikan nasional kita? Penjelasan tentang tujuan pendidikan nasional dapat kita temukan pada pasal 31 ayat 3 UUD NRI 1945 yang berbunyi, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang menginginkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Yang ketiga, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Sesuai semangat pasal 33 ayat 1 UUD NRI tahun 1945, asas perekonomian nasional adalah kekeluargaan. Apa makna asas kekeluargaan? Kekeluargaan merupakan asas yang dianut oleh masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan, yang salah satunya kegiatan perekonomian nasional. Asas kekeluargaan dapat diartikan sebagai kerjasama yang dilakukan lebih dari seorang dalam menyelesaikan pekerjaan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum. Hasil pekerjaan bersama memberikan manfaat yang dapat dinikmati secara adil oleh banyak orang. Tujuannya adalah agar pekerjaan dapat cepat selesai dan memberi hasil yang lebih baik. Next. Yang terakhir dan yang keempat, pertahanan dan keamanan. Berdasarkan Aturan Dasar Ihwal Pertahanan dan Keamanan Negara Pasal 30 Ayat 2 UUD NRI tahun 1945, bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (SISANKAMRATA) oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dengan demikian, tampak bahwa komponen utama dalam SISANKAMRATA adalah TNI dan Polri. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, yang berikutnya adalah rangkuman tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Akan dibacakan oleh Safana Hurotayun. Kepadanya disilakan. Rangkuman tentang harmoni kewajiban negara dan warga negara Indonesia. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melalui oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara. Hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia diatur dalam UUD NRI 1945 melalui pasal 27 sampai 34, termasuk di dalamnya ada hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Selanjutnya, sekalipun aspek kewajiban asasi manusia jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan aspek hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam UUD NRI 1945. Namun secara filosofis tetap mengindikasikan ada pandangan bangsa Indonesia bahwa hak asasi tidak dapat berjalan tanpa dibarengi kewajiban asasi. Hak dan kewajiban warga negara dan negara mengalami dinamika. Jaminan akan hak dan kewajiban warga negara dan negara dengan segala dinamikanya diupayakan berdampak pada terpenuhinya keseimbangan yang harmonis antara hak dan kewajiban negara dan warga negara. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Kami berterima kasih kepada Pak Yuliantoro selaku dosen pengampu kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.